Hello and hi, welcome back di episode baru dari What the Podcast. Finally gue bikin episode baru untuk podcast What the Podcast ini aja. Gue bahkan gak inget terakhir gue ngerilis episode baru di What the Podcast. Sebelumnya kan gue seringnya podcast sama si Bapin kan. Ya cuman tiap orang pasti punya kesibukan masing-masing. Jadi sometimes gue bisa podcast sama si Bapin, sometimes gue podcast sendiri. For now gue podcast sendirian. So I'm lonely. Just kidding. So apa yang akan kita obrolin hari ini, karena pada dasarnya emang podcast ini tuh kinda random actually, tapi ya nggak bisa bilang random juga sih, karena gue lebih it's maybe we can say that this is a topical podcast, dan topik yang jadi fokus utamanya adalah pop culture. Dan kalau gue kerucutin lagi pop culture tersebut, biasanya kalau nggak gaming ya film, karena kan ya konten gue yang sering gue bikin sebenarnya gaming konten juga kan. Podcast itu bisa dibilang an experimental konten di channel itu. Padahal channelnya sendiri gue kasih logo What the Podcast, tapi ya for now sih mungkin gue bisa bikin episode baru untuk What the Podcast. Dan I don't know, it's kinda awkward aja. Bukan awkward sih, kayak yang aneh gitu loh. Kayak gue tuh punya ide untuk bikin podcast. Sebenarnya nggak bisa dibilang ide juga sih, karena podcast udah banyak, orang-orang udah banyak bikin podcast gitu kan. Maksudnya gue ada keinginan untuk bikin podcast, karena kan sometimes nggak setiap hari gue punya mood untuk main game gitu kan, dan nggak setiap hari juga gue bisa produce konten gaming. Sometimes gue ada rasa ingin ngobrol doang, atau pengen nonton doang, lain sebagainya gitu. Jadi ya untuk memfasilitasi kemudian gue, jadi gue bikin salah satu konten yang bisa gue produce itu adalah podcast. Karena ya emang pada dasarnya gue juga sebenarnya sering ngobrol sendiri sih, bukan berarti gue gila ya. Cuma maksudnya kadang kalau misalkan gue nemu topik tertentu gitu, topik yang menarik untuk dibahas, sometimes kalau misalkan gue lagi sendirian, kadang gue ya ngebahas topik tersebut sendiri gitu loh. Jadi kayak I don't know, mungkin apa lo juga pernah ngalamin hal yang sama ya? Nggak dalam artian, jadi misalkan lo nemu topik tertentu gitu, misalkan lo internetan browsing dan tiba-tiba nemuin misalkan sebuah berita atau sebuah informasi yang lo baru tahu gitu loh. Terus kayak lo tuh punya pendapat sendiri, kayak mengenai topiknya gitu. Oh iya, ternyata bisa begini ya. Tapi kan menurut gue bla 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 gitu. Jadi kayak ada semacam interaksi antara si topik dengan lo gitu. Nah biasanya gitu, normalnya kan kita mendiskusikan topik tersebut dengan orang lain gitu kan, atau mungkin kita bisa ninggalin komen di, kalau misalkan si artikelnya atau si forumnya menyediakan space untuk komen gitu. Tapi kadang juga gue ngeliat comment section tuh a little bit toxic juga sih. Jadi kadang gue selalu punya anxiety, selalu punya social anxiety. Jadi even di dunia internet gitu loh, gue untuk berdiskusi atau berdebat secara online tuh gue agak menghindari lah, karena mungkin dulu zaman gue masih remaja gue hobi banget debat di internet, tapi sekarang gue udah melewati fase tersebut dan gue udah ngerasa percuma juga debat di internet ini. Lu berharap apa gitu. Anyway, intro gue bener-bener out of topic banget, karena padahal topik podcast di episode ini tuh yang niatnya gue ingin buat tuh adalah tentang
artificial intelligence. But for some reason gue bikin intronya ngalor ngidul kemana-mana, so I'm sorry. God damn it, kopi gue kemanisan. Jadi gue bikin kopi instan sih. Gue bikin kopi instan tapi gue tambahin lagi semacam kayak gula aren cair gitu lah. Dan harusnya sih gue tambahin airnya. Sekarang jadi too sweet, just like me. So cringe. Anyway, let's talk about artificial intelligence. Artificial intelligence kalau dalam bahasa Indonesianya artinya kepintaran buatan, intelijen buatan. What the fuck is that? Sorry, gue kaget lah. Jadi gue baru beli snack di Indomaret. Terus gue nyimpen plastiknya di belakang, di kursi belakang. Dan for some reason jatuh. Maybe ada jurig. Oh shit, ada jurig guys. Call Ghostbuster. Oke, kan mulai galur gitu lagi. Oke, artificial intelligence, kepintaran yang dibuat. Jadi apa sih apa namanya artificial intelligence itu? Anggaplah lo jago dalam hal programming, terus lo mendesain sebuah software di mana misalkan kalau lo bikin kayak sebuah tombol, terus kalau misalkan lo mengklik tombol tersebut, maka akan menciptakan sebuah no, it's actually a bad sample. Anggap lagi nih. Sorry guys, it's late. My mind is not like supposed to go. What the fuck am I talking? Dude, I'm sorry, I can't talk. I really can't talk, and I'm decided to create a podcast right now. I don't know why though. God damn it, so sweet. Okay, anyway, AI, artificial intelligence tuh gampangnya lah. Kalau di game gitu, lo ada tahu kan maksudnya kalau misalkan lo main game, misalkan anggaplah lo main Dota gitu, terus lo main sendirian solo, terus lo mainnya sama komputer. Nah si komputer tersebut dia bisa bergerak sendiri tanpa ada player di belakangnya. Itu karena mereka didesain menggunakan artificial intelligence. Jadi artificial intelligence ini menggerakkan sang heroes di game tersebut, dalam hal ini Dota, supaya mereka bisa bergerak sendiri mengikuti kepintaran yang sudah didesain untuk masing-masing botnya gitu. Kayak itu apa namanya dalam konsep gaming. Kalau untuk konsep generalnya apa ya? Bentar, let me think. AI dalam konsep general, oh ya, lo tahu Roomba? Kayak robot yang tukang nyapu gitu. Yang kalau lo nyalain terus dia bakalan jalan di atas lantai nyari debu, terus jadi kayak vacuum cleaner pintar, smart vacuum cleaner gitu lah, namanya Roomba. Nah itu mereka kan didesain dikasih AI supaya dia bisa nyari debu secara otomatis, terus kalau misalkan dia nabrak tembok dia akan otomatis balik arah terus lanjutin lagi jalan. Itu mereka bisa melakukan hal seperti itu karena ada program yang dinamakan artificial intelligence diterapkan pada si barang tersebut, namanya Roomba. So kenapa gue tiba-tiba pengen ngomongin tentang artificial intelligence? Sebenarnya gue karena kepikiran dari satu game yang namanya Detroit Become Human, dimana di Detroit Become Human itu ceritanya tentang sebuah android yang istilahnya android yang udah diproduksi secara massal dan udah dijadikan konsumsi publik. Jadi android ini dijual udah kayak barang elektronik gitu loh. Tapi kita tahu sendiri bahwa android itu berbentuk seperti manusia gitu kan, seperti manusia pada umumnya. Bedanya adalah mereka bukan manusia, mereka adalah mesin atau android. Atau di film kayak iRobot gitu yang filmnya si Will Smith, semacam gitulah,
ada kaum robotnya, tapi mereka bukan manusia, mereka mesin yang diciptakan oleh manusia, yang didesain artificial intelligence-nya supaya bisa berperilaku seperti layaknya manusia. Terus kenapa dari gue mikirin Detroit Become Human itu, kenapa gue tiba-tiba pengen ngomongin tentang artificial intelligence? Karena kayak ada satu konsep di Detroit, sebenarnya nggak cuma di Detroit Become Human sih, di iRobot. Gue lupa sih sebenarnya iRobot tuh kayak gimana, cuman konsepnya kalau nggak salah pokoknya tentang sebuah android yang rebel. Jadi kayak android tersebut tuh udah didesain sedemikian rupa supaya misalkan anggaplah si android ini didesain supaya dia setiap hari bersih rumah gitu loh. Tapi di suatu saat si android ini tuh kayak berperilaku di luar yang sudah diprogram oleh artificial intelligence tersebut gitu loh. Jadi kayak android ini tuh seharusnya kerjaannya tiap hari itu bebersih, tapi suatu hari dia tidak melakukan tugasnya gitu. Dia malah jalan-jalan keluar dan tidak beberes rumah gitu loh. Berarti kan artinya ada failure di program artificial intelligence si android tersebut gitu kan. Kalau misalkan di komputer mah kadang jadi error gitu, suka ada error message, terus akhirnya mereka crash, antara nge-crash atau misalkan apalah gitu. Umumnya sih nge-crash, karena crash itu lebih ke kayak kalau udah ada fail atau ada konflik di processing si program tersebut, maka biasanya terjadi crash. Begitu pula pada Android, hanya aja kalau di dalam hal artificial intelligence itu kayak ada semacam anomali yang bikin si artificial intelligence itu bukannya crash tapi lebih ke kayak bergerak di luar yang sudah ditugaskan, berperilaku di luar yang sudah diprogram, atau dengan kata lain nama nggak nurut gitu, bandel. Nah, sekarang gue pertanyaan gini aja, anggap si artificial intelligence ini bandingin antara Roomba sama Android. Kalau misalkan anggap Android ini udah benar-benar berbentuknya kayak manusia gitu loh, kayak di Detroit Become Human. Buat kalian yang pernah main gamenya Detroit Become Human, atau buat kalian yang belum pernah main, anggaplah si Android ini udah punya rupa dan bentuk itu udah benar-benar persis seperti manusia. Perilakunya pun udah seperti manusia. Hanya bedanya kalau low black si Android tersebut isinya bukan daging, bukan darah, tapi mesin gitu loh. Nah, bandingin antara Roomba dengan Android. Roomba punya artificial intelligence yang sudah diprogram sendiri. Android juga sudah punya artificial intelligence yang sudah diprogram sendiri. Gue pengen ngomongin masalah moral. Kalau misalkan lo ngelihat di depan mata ada orang ngehancurin Roomba, ini asumsi gue ya. Kalau lo ngelihat ada orang ngancurin Roomba di depan mata lo pasti pikirannya, kenapa nih orang ngancurin Roomba? Mungkin Roombanya rusak kali ya, atau mungkin dia emang udah punya yang baru kali, dia cuma ngancurin cuma buat konten video doang. Bandingin dengan lo ngelihat Android yang emang udah berbentuk kayak manusia banget, terus lo ngelihat ada orang yang ngancurin Android di depan muka lo. Gue punya beberapa asumsi. Asumsi pertama, reaksi lo mungkin akan tetap sama seperti lo ngelihat orang yang ngancurin Roomba. Lo pasti ngelihat kayak, ini orang kenapa ngancurin Androidnya? Mungkin rusak kali Androidnya, atau mungkin dia ada yang baru kali Androidnya, atau apalah gitu. Atau asumsi kedua, lo akan ngerasa ada semacam empati terhadap si Android tersebut. Asumsi gue kenapa lo punya
empati terhadap Android karena rupanya berbentuk seperti manusia. Jadi even tuh mungkin lo tahu kalau Android ini tuh mesin gitu lo, bukan manusia. Tapi karena dia punya rupa yang sama dengan lo, otomatis secara nggak langsung gitu lo, tanpa harus ada background dan lain sebagainya, lo pasti secara otomatis relate ke si Android tersebut karena oh ya lo kelihatannya kayak manusia, gue juga manusia. Cuman mungkin lo bukan robot nggak masalah, tapi lo berperilaku sama layaknya seperti manusia gitu lo. Jadi gue ngelihat nggak ada masalah untuk hal tersebut. Terus lo tiba-tiba ngelihat ada orang ngancurin si Android tersebut, lo pasti ngerasa kayak ada rasa kasihan terhadap Android tersebut gitu. Entah lo mungkin kemudian memutuskan untuk ngeberhentiin si orang, oh lo jangan ngancur lagi, berhenti lo, mundur lo, kayak layaknya lo misahin orang yang lagi nyakitin orang lain gitu lo. Atau mungkin lo memutuskan untuk tidak melakukan apa-apa karena lo juga tidak punya alasan yang kuat untuk menghentikan si orang tersebut. Mungkin karena ya lo juga nggak bisa apa-apa karena for some in fact it's still a machine gitu kan. Itu asumsi gue. Yang menariknya adalah kemampuan kita untuk berempati terhadap hal tersebut gitu loh. Ngerti gak? Kemampuan kita untuk berempati terhadap sebuah mesin hanya karena si mesin tersebut bisa berperilaku layaknya seperti manusia gitu loh. Which is weird actually. Not really weird, tapi kayak yang aneh tapi nggak aneh gitu loh. Ngerti nggak? Mungkin kita belum bisa terlalu relate terhadap hal tersebut karena belum ada gitu realitanya bahwa Android berperilaku seperti manusia, atau misalkan udah ada Android yang diciptakan layaknya manusia gitu. Mungkin kalau yang berbentuk manusia udah banyak, cuman we can still see the difference between them and us gitu kan, karena masih kelihatan gitu loh mesinnya gitu. Tapi anggaplah di beberapa tahun kemudian gitu, beberapa tahun ke depan, di mana teknologi udah mulai maju, dan karena kan sekarang juga udah banyak kayak Boston Robotics gitu. Mereka udah dari sekarang udah lagi ngedevelop hardware untuk robotik, dan mereka udah banyak robot yang mereka ciptain gitu, robot yang bisa lari, robot yang bisa ngangkat barang dan lain sebagainya, bahkan robot yang bisa ngebalancein dirinya sendiri gitu. Jadi kalau misalkan dia jatuh, dia bisa berdiri lagi gitu. But it was a hardware, dalam artian itu tuh masih chassisnya gitu loh, masih badannya doang gitu, walaupun ya mungkin itu udah tahap awal gitu loh. Karena kan kalau sebenarnya tinggal nunggu waktu di mana kita tuh punya kemampuan untuk menciptakan artificial intelligence lalu diterapkan ke mesin robotik ini gitu loh. Karena udah banyak gitu artificial intelligence yang diterapkan, yang dimasukkan ke mesin. Contohnya komputer bahkan ditemukannya berpuluh-puluh tahun yang lalu kan, tahun berapa sih komputer itu? Wait, let me recheck this. When was computer invented? Tahun 1822 tuh itu masih prototipenya, baru diproduksi massalnya tuh tahun 90-an lah, tahun 91. Itu komputer yang udah diterapkan, yang bisa kita masukin artificial intelligence ke dalamnya. Jadi si komputer tersebut udah bisa melakukan banyak hal yang sampai sekarang kita bisa dibilang sudah jadi bagian dari kehidupan masyarakat gitu kan, komputer. Jadi udah tinggal nunggu waktu dari bentuk dari artificial intelligence yang kita masukkan ke komputer sampai nantinya dari bentuk wujud komputer ini akan berubah lama-kelamaan jadi wujud manusia gitu loh. Jadi mungkin komputer bukan robotik gitu, masih semacam hardware normal electronics. Tapi ya untuk kalau misalnya ngomongin robotik juga udah ada Roomba gitu kan, salah satu contohnya yang gua tahu gitu. Roomba yang istilahnya artificial intelligence untuk supaya si Roomba ini bisa bersih-bersih
saat dinyalakan gitu kan. Itu udah bagian dari artificial intelligence. Apalagi dari sisi artificial intelligence sendiri, karena kan kalau misalkan kalau kita ngomongin Boston Robotic, gue ngomong Boston Republic apa cuman. Boston Robotic itu kan mereka ngedevelop untuk si badannya gitu kan, istilahnya badannya. Untuk otaknya kan mereka beda lagi kan, bukan Boston Robotic. Mungkin Boston Robotic ada juga mereka di bagian AI-nya gitu loh. Karena ya mereka bisa bikin si robot itu untuk jalan atau ngebalance diri sendiri, itu kan pakai AI gitu, pakai artificial intelligence. Tapi anggaplah mungkin ada sebuah institusi yang fokus dalam pengembangan artificial intelligence, karena gue tahu udah ada, cuman nggak tahu apakah ini masih semacam kayak independent project atau gimana, sebuah AI yang emang didesain untuk belajar, dalam artian si AI itu udah bisa berperilaku untuk berpikir gitu loh. Dalam artian mereka mungkin belum berpikir sekompleks manusia ya, tapi lebih ke kayak trial and error gitu loh. Jadi misalkan anggaplah sebuah mobil di lajur balapan gitu loh. Si programmernya dia bikin lajur balapannya, terus dia bikin si mobilnya tersebut dia program artificial intelligence-nya supaya dia bisa belajar si jalur balapan ini. Gue lupa apa sih nama si prosesnya tersebut. Pokoknya si artificial intelligence ini tuh dia akan belajar pertama mengenali dirinya sendiri gitu, keberadaan dia tuh sebenarnya untuk apa. Dia mulai mencoba untuk maju. Pertama dia maju dulu mobilnya, terus nabrak dinding, terus dia berhenti. Biasanya si programmer akan bikin si AI ini tuh dari generasi pertama dulu. Generasi pertama pasti bakal banyak yang gagal mengenali track balapannya tersebut. Bahkan mereka juga belum memahami kalau mereka tuh adalah sebuah mobil yang berada di atas sirkuit gitu kan. Kebanyakan dari, anggaplah misalkan dia bikin sampel semacam 1 juta sampel untuk generasi pertama gitu loh. Si AI ini tuh artinya akan 1 juta kali belajar, istilahnya apa, belajar di atas sirkuit ini gitu. Dalam artian kalau dia maju terus, dia akan nabrak dinding. Dia akan berpikir gimana caranya supaya dia nggak nabrak dinding. Berarti dia harus maju beberapa meter baru dia mulai belok kanan. Belok kanan pun dia mesti belajar apakah belok kanannya 20 derajat, 30 derajat, atau 90 derajat gitu kan. Dan itu butuh berulang-ulang terus. Jadi prosesnya disebutnya trial and error kalau ya sepengetahuan gue gitu kan. Jadi lo melakukan sesuatu salah, terus lo belajar dari kesalahan, ulang lagi, salah lagi, belajar dari kesalahan, ulang lagi, salah lagi, terus menerus sampai lo melakukan segalanya dengan benar. Nah, lo bayangin si AI ini tuh terus menerus belajar dari generasi pertama 1 juta kali melakukan hal yang sama. Terus dia ambil dari generasi pertama ini, dia ambil sampel-sampel yang istilahnya unggul, bibit-bibit unggul dari sampel pertama ini, terus dia warisin pengetahuan dia ke generasi kedua. Nanti generasi kedua based on sampel dari generasi pertama, dia akan belajar lagi sirkuitnya sampai akhirnya terus menerus, generasinya terus menerus menurun sampai di generasi dimana semua sampel yang ada di generasi tersebut tuh bisa balapan dengan normal gitu loh. Nah, tinggal nunggu waktunya aja gitu. Kalau misalkan si kemampuan AI untuk belajar ini tuh udah bisa dibikin kompleks, terus kemudian setelahnya itu robotik, pengembangan teknologi robotik juga udah mulai advance, sudah mulai maju dan udah siap untuk menerima AI yang super kompleks gitu loh. Terus AI yang udah bisa belajar sendiri itu tinggal diterapin ke chassisnya gitu, yaitu robotik. Terciptalah Android yang seperti halnya yang ada di Detroit Become Human gitu. Mereka mulai bisa berpikir sendiri, belajar, walaupun mereka bisa belajar sendiri, sometimes biasanya si programmer pasti bikin semacam failsafe supaya menjaga supaya si program ini tidak
tidak keluar jalur gitu. Tapi ya who knows gitu, sometimes kita juga tahu sampai sekarang juga sometimes program kadang error, kadang crash, itu kan karena ada kegagalan dalam computing ya kan. Gue sih ngebayanginnya sebenarnya pengembangan kita tinggal nunggu teknologi robotik semakin kompleks, terus kita nunggu teknologi artificial intelligence semakin kompleks, terus gue yakin di masa depan tuh kita akan sampai di masa dimana robotik dan artificial intelligence itu udah bisa disatukan dan kita itu akan mulai hidup berdampingan dengan robot gitu. Makanya kadang suka ada ketakutan kan dari kaum cendekiawan yang berpikir bahwa artificial intelligence itu bisa menjadi sebuah bencana gitu kalau misalkan kita nggak bisa ngontrolnya gitu kan. Karena yang namanya sebuah program gitu loh, mereka nggak punya batasan sebenarnya, beda dengan manusia gitu kan. Kalau manusia kan punya batasan kan, manusia butuh tidur, butuh makan, jadi dia nggak bisa berproses terus-terusan, bahkan kita juga pada akhirnya akan mati juga gitu kan. Beda dengan komputer, beda dengan artificial intelligence, mereka bisa selamanya abadi terus-menerus memproses bahkan dengan kecepatan yang super cepat dibandingkan dengan manusia gitu. Jadi ya artificial intelligence tuh banyak yang memandang bahwa artificial intelligence bakal menjadi sebuah bencana gitu. Gue lupa nama teorinya tuh, sebentar ya biar gue coba AIC. Pokoknya gue lupa sih nama sebenarnya bukan teori sih, lebih ke kayak kontroversial opinion gitu, dimana ada orang di forum itu dia bilang bahwa apa yang akan terjadi jika suatu saat manusia tuh udah bisa menciptakan artificial intelligence yang super pintar, yang bahkan mereka punya kemampuan untuk menyiksa manusia, which is weird sih kalau gue ngelihat sih agak aneh gitu sebenarnya. Mungkin maksudnya simpelnya gini, apa yang akan terjadi kalau misalkan si artificial intelligence ini tuh udah punya kemampuan untuk melawan manusia gitu loh. Jadi mereka mulai berontak dan mulai bergerak mandiri gitu loh. Mungkin ya simpelnya segitu. Sebenarnya kalau misalkan dari si teori aslinya sebenarnya rada aneh sih, gue ngebacanya juga rada aneh. Cuman mungkin simpelnya yang ingin gue lupa sih nama si teorinya, nama si orang yang ngomongin teorinya tersebut. Pokoknya dia berpendapat bahwa apa yang akan terjadi kalau misalkan artificial intelligence itu udah punya kemampuan untuk melawan kaum manusia gitu loh. Dan itu tuh kemungkinan besar bisa terjadi karena ya kita bisa sekarang aja gitu, AI itu bisa dibilang limitless. Kita bisa program AI itu untuk apa aja. Mungkin batasannya lebih ke hardware, karena sometimes semakin kompleks sebuah program, semakin kompleks sebuah artificial intelligence, itu akan membutuhkan hardware yang juga mumpuni gitu. Anggaplah kayak lo kalau mau bikin bom atom, lo mesti punya energi sebesar segini gitu. Kalau misalkan lo nggak punya energi tersebut, ya lo nggak akan bisa bikin bom gitu. Dan kenapa contohnya bom aja? anggaplah listrik gitu. Misalkan lo punya kulkas tapi si kulkas ini butuh listrik, anggaplah misalkan 500 watt. Kulkas kalau 500 watt gede gak sih? Gue gak tahu. Anggaplah ya, bayangin aja. Kulkas butuhnya 500 watt untuk bisa nyala. Tapi lo hanya bisa memproduksi listrik tuh 100 watt. Ya selama lo gak punya listrik 500 watt, kulkas ini gak akan jalan gitu loh. Gitu. Jadi
anggaplah si kulkas ini adalah artificial intelligence gitu. Lo nggak akan bisa menjalankan artificial intelligence yang super kompleks ini kalau lo nggak punya hardware yang mumpuni gitu. Jadi perkembangan hardware dan software tuh pasti akan selalu berdampingan. Nggak bisa software lebih tinggi duluan, nggak bisa hardware lebih tinggi duluan. Kalau misalkan software lebih tinggi duluan akan jadi percuma karena nggak ada hardware yang bisa menampung si program yang kompleks ini. Kalau hardware lebih maju akan menjadi buang-buang resource karena ya power segitu besar hanya akan digunakan untuk program yang tidak seberapa gitu. Jadi ya gue nggak bisa bayangin sih berapa kira-kira kapan gitu kita akan sampai di titik dimana kita hidup berdampingan dengan artificial intelligence. Sekarang juga sebenarnya kita udah berdampingan hidup dengan artificial intelligence gitu kan. Hanya aja si artificial intelligence-nya masih belum berbentuk gitu loh, masih formless. Even kalaupun ada bentuknya gitu juga kita masih belum aware dengan bentuknya gitu. Kecuali kalau misalkan mereka udah berbentuk android, udah berbentuk seperti kita gitu loh, dan hidup bersamaan dengan kita di masyarakat sehari-hari gitu loh. Mungkin kita mulai menyadari hal tersebut dan mungkin ya gitulah. Gue sih penasaran sih apa yang akan terjadi gitu loh. Mungkin cerita di Detroit Become Human atau cerita di iRobot tuh mungkin bisa aja terjadi gitu loh. Atau Terminator gitu. Gimana AI-nya bisa benar-benar nge-wipe out manusia. Gue lupa apa, tapi Terminator itu ceritanya gimana. Bahkan Elon Musk sendiri juga udah bikin teknologi neuron kan, tapi walaupun neuron sih lebih ke hardware yang bisa merespons sinyal otak. Gue nggak bisa bilang kalau itu artificial intelligence sih. I don't know. Gue belum research lebih jauh sih tentang ininya sih. Mungkin mobilnya Elon Musk, Tesla. Nah itu adalah mobil yang udah dimasukin artificial intelligence. Jadilah mobil Tesla. Smart car. Nah itu artificial intelligence juga di masa kita sekarang juga udah mulai diterapkan di barang sehari-hari gitu loh. Udah sekarang mobil udah jadi smart, makanya kan labelnya smart kan. Smartphone, smart TV, smart fridge, smart car, kayak Tesla gitu kan. Apalagi ntar pokoknya kalau biasanya sih yang kalau misalkan dia udah punya artificial intelligence itu biasanya dilabelinnya sama smart. So yeah. So conclusionnya adalah, jadi apa poinnya dari podcast episode ini? Maybe it's pointless karena ya pada dasarnya cuman semacam sharing ide, sharing opini doang sih, sharing pandangan doang. Apa yang akan terjadi kalau misalkan suatu saat kita udah hidup berdampingan dengan artificial intelligence dalam bentuk android gitu kan. Doang sih sebenarnya, lebih ke kayak ngawang-ngawang sih melihat apa yang akan terjadi di masa depan. Tapi kita udah bisa melihat apa yang bisa terjadi itu dari pop culture yang ada gitu, dari video game itu Detroit Become Human. Itu sebenarnya salah satu contoh doang sih. Gue yakin ada banyak sebenarnya yang pop culture yang reference ke artificial intelligence, cuman yang gue bahas, yang gue ambil sampelnya satu doang, yaitu Detroit Become Human sama iRobot itu. Yeah, I think that's it for today's pointless podcast. Kita ngobrolin banyak tentang artificial intelligence yang mungkin buat kalian tidak menarik, atau mungkin buat sebagian dari kalian juga lihat menarik. Gak usah dibawa serius, bawa santai aja, karena kita ngobrolnya juga lebih ke ya sharing opini lah, sharing pendapat kayak tentang sebuah topik. It's more fun that way daripada kita terpaku pada suatu ide. Mungkin sometimes kita ngobrol random menggunakan pandangan kita sendiri, menggunakan emosi kita sendiri. Sometimes it's more fun that way.
you know. I don't know. Gue mungkin itu cuma pandangan gue doang sih. So ya, gue mau melanjutkan menikmati kopi yang terlalu manis ini. Thank you for everyone who listening to this podcast. See you in the next podcast. Nextnya gue cari dulu topik yang mau diomongin apa. Yang pasti kita akan lebih sering ngomongin hal-hal topikal yang seputar pop culture lah. Gue mau fokusin di pop culture. Something interesting, apa yang terjadi di kehidupan kita sehari-hari, atau misalkan gue mulai ngalor ngidul lagi. Okay, anyway, thank you for everyone who listening. See you in the next podcast, okay? Thank you. What the hell, dude? I said thank you 3 times. Sorry, apa namanya? Gue sometimes selalu awkward seperti ini. Okay, anyway, I'm sorry. We need to close this, okay? Thank you and see you in the next episode. Bye.